Halo guys, ini kemarin sebetulnya saya membeli 4 biji kabel charging. Untuk yang 2 ini sudah saya review pada video sebelumnya. Sudah dilakukan proses pengecekan, pengetesan, dan pengukuran, dan sudah ditemukan hasilnya dan kesimpulannya. Bisa dicek di video sebelumnya. Untuk linknya ini saya taruh di deskripsi. Dan untuk yang sekarang ini saya akan mereview dari kabel yang satunya. Kalau yang kemarin ini isi 1, outputnya isi 1. Untuk yang sekarang ini outputnya isi 3. Nah, yang kemarin di sini outputnya isi 1 dan untuk panjangnya ini 1,5 meter. Outputnya tipe C atau Type C. Dan untuk yang sekarang ini untuk outputnya ada 3, yaitu tipe C atau Type C, lalu micro USB, dan kabel Lightning untuk iPhone. Jadi satu kabel itu outputnya ada 3. Dan untuk outputnya di sini paten atau tidak berputar-putar seperti ini, tidak bisa ditekuk-tekuk seperti ini untuk outputnya. Oke, ini saya singkirkan dulu. Oke, sekarang kita fokus ke kabel yang selanjutnya ini. Untuk kabel ini saya juga beli 2 warna. Untuk kabel yang ini panjangnya adalah 1,2 meter, sedikit lebih pendek dari yang sebelumnya, selisih 30 cm, karena yang sebelumnya tadi adalah 1,5 meter dan ini 1,2 meter. Untuk kardusnya ini sama persis dengan yang sebelumnya, kabel sebelumnya. Yang berbeda hanya di barcode-nya ini saja. Oke, langsung saja di sini saya buka. Untuk kardusnya di sini di depan tulisannya fast data kabel. Pada bagian samping yaitu rotating data kabel. Samping kiri kanan sama. Bawah atas kosong, bagian belakang di sini juga ada fast data kabel dan ada gambarnya. Kalau yang sebelumnya gambarnya seperti ini dan yang sekarang adalah yang gambarnya seperti ini. Oke, di sini langsung saja saya buka semuanya. Oke, ini dia untuk kabelnya. Sama seperti yang kemarin, ini sama-sama lentur atau lunak. Dan untuk kabelnya, ukurannya ini sangat besar, sama seperti kemarin, lumayan besar ini. Dan ini bila dibandingkan dengan kabel bawaan Xiaomi seperti ini, nah sangat jauh sekali untuk perbedaannya. Lalu apabila dibandingkan ini dengan kabel dari kabel charger atau kabel data, ini yang warna merah ini dari Red Magic 7S Pro. Nah, ini masih lebih besar. Selanjutnya di sini bila dibandingkan dengan kabel
dari produk Ravego yang 6 ampere 120 watt. Nah, ini sedikit lebih kecil, masih lebih besar kabel yang warna putih, hanya sedikit sekali perbedaannya. Dan di sini juga ada sabuk pengikat yang terbuat dari bahan sintetis. Panjangnya 1,2 meter. Untuk inputnya ini USB tipe A. Di sini bahan dari besi. Ini pegangannya ini terbuat dari bahan besi. Dan untuk yang seperti baut ini adalah baut palsu. Jadi ini bukan baut, hanya kembangan saja atau tampilan saja. Dan untuk kabelnya yang oranye ini terlihat seperti bening. Ini juga hampir sama. Untuk yang oranye lebih terlihat seperti bening namun tidak bening, seperti menyala. Untuk bagian tengah pada bagian pembagi di sini juga dilapisi dengan bahan besi. Dan outputnya di sini ada 3. Ini dia. Ini inputnya USB tipe A. Untuk outputnya ini ada jack Lightning. Lalu ini ada micro USB dan ini ada USB tipe C. Untuk warna yang ada di dalamnya ini plastiknya oranye semua, untuk yang oranye. Dan untuk yang biru ini isinya oranye semua, tetap oranye. Kalau kabel yang sebelumnya ini warnanya hitam, yang Type C-nya, plastik yang ada di dalam, ini warnanya hitam. Dan USB tipe A, inputnya ini warnanya oranye. Nah, seperti ini tampilannya. Ini kalau menurut saya ini tampilannya sangat mewah sekali, sangat elegan, sangat bagus. Dan ini saya acungi jempol untuk tampilannya. Namun untuk kualitasnya apakah sama seperti yang kemarin ataukah berbeda? Oke, dan selanjutnya di sini langsung saja kita melakukan untuk pengukuran. Di sini saya siapkan stop kontak. Lalu saya siapkan juga kepala charger. Ini 18 watt, sudah support fast charging. Lalu ini 10 watt, belum support fast charging. Ini bawaan Xiaomi Redmi 9, Redmi 8 sama, dan Xiaomi lainnya. Kalau yang ini bawaan Xiaomi Redmi K20. Lalu pembanding lagi, di sini juga saya siapkan charger dari Red Magic 7S Pro. Oke, yang pertama di sini untuk kabel yang warna biru. Ini saya coba di sini. Oke, posisinya saya pindah. Di sini untuk charger yang belum support fast charging. Untuk USB Type C. Nah, oke, ini lampunya menyala semua. Artinya ini tegangan sudah mengalir. Ini tiap kabelnya ini ada lampunya. Untuk Type C, apakah ini bisa digunakan?
oke, masuk, ini bisa digunakan. Lalu di sini saya cek menggunakan aplikasi untuk kecepatan pengisian. Oke, 840. Lumayan. Kalau di atas 800 itu artinya lumayan oke, lumayan bagus. Sekarang ganti ke charger yang support fast charging. Berapa yang terukur? Nah, sangat kecil sekali, hanya 260, 270, 280, terus naik. Apakah naik lagi? 290, oke, turun. Jadi maksimal hingga 290 mA. Ini sangat kecil sekali. Sekarang apabila ini menggunakan charger yang dari Red Magic 7S Pro, support fast charging 65 watt. Hasilnya nah, oke. 2450 mA. Mampu hingga 2400. Nah, jadi untuk kabel yang biru ini sangat tidak rekomendasi untuk fast charging, atau ini tidak support fast charging. Kalau untuk charger yang tidak support fast charging ini menurut saya masih masuk, karena masih bisa di atas 800 mA. Oke. Sekarang di sini ganti untuk yang warna oranye. Oke, di sini menyala semuanya, lampunya berwarna biru. Kita coba untuk yang Type C. Sedang mengukur. Oke, mampu hingga 840 mA. Nah, ini menurut saya oke. Lalu kita ganti ke yang sudah support fast charging. Berapa yang bisa dialirkan? Oke, ini hanya 200, 220, 230, 240, 250, mentok di 250, lalu turun lagi. Nah, ini sangat jelek sekali kalau hanya segini. Jadi untuk kabel yang oranye ini juga tidak support fast charging. Jadi untuk hasil pengukuran ini masih sama seperti yang kemarin, bisa dibilang masih sama seperti yang kemarin. Untuk kabelnya ini meskipun luarnya ini terlihat besar, namun di sini saya yakin untuk bagian dalamnya, untuk tembaganya ini sangat kecil atau sangat sedikit. Karena memang untuk yang dialirkan, arus yang dialirkan, ampere yang dialirkan ini sangat kecil sekali apabila diletakkan di charger yang sudah support fast charging. Jadi kesimpulan sementara untuk semua kabel yang seperti ini tidak support fast charging. Dan selanjutnya untuk sekarang kita melakukan pengukuran tentang data, pengecekan tentang data. Apakah ini kabel data atau hanya kabel charger saja? Dan di sini sudah saya siapkan kabel USB yang menuju ke komputer. Di sini saya coba untuk kabel yang oranye dulu.
di sini micro USB saya cek. Oke, sebentar. Untuk komputer saya siapkan. Oke. Nah, tidak masuk. Untuk yang micro USB ini tidak masuk. Pengecasan masuk, namun untuk data tidak masuk ke komputer. Sekarang ganti yang kabel biru. Ini kita cek dulu untuk yang micro USB dulu. Nah, sama. Untuk chargernya masuk, namun data tidak masuk. Sekarang ganti untuk yang Type C. Nah, masuk. Untuk data ini masuk. Jalur datanya masuk. Untuk kabel yang biru. Dan sekarang ganti kabel yang oranye. Ini kita cek untuk yang Type C. Nah, ini masuk juga. Nah, jadi untuk yang jalur data, ini yang kabel di micro USB ini tidak ada. Untuk yang Type C ini ada. Untuk yang Lightning atau iPhone ini saya tidak tahu, karena ini saya tidak punya untuk iPhone. Oke, jadi di sini sudah bisa disimpulkan, sudah bisa untuk diambil kesimpulan akhir, karena ini tadi sudah dilakukan untuk proses pengecekan dan pengukuran. Jadi untuk kesimpulan akhirnya, bahwa kabel ini menurut saya ini kurang recommended atau tidak recommended, tidak saya rekomendasikan. Ini juga tidak support fast charging untuk kabelnya. Untuk jalur datanya ini hanya ada yang di Type C saja. Namun berdasarkan hasil pengecekan tadi, karena kabel yang di dalamnya kecil, berdasarkan hasil pengukuran bisa disimpulkan kabel yang ada di dalamnya kecil. Untuk jalur datanya ini saya bisa dipastikan ini tidak stabil apabila dipakai untuk transfer data. Artinya tidak stabil itu bisa saja di tengah jalan tiba-tiba terputus. Oke, jadi kesimpulannya seperti itu ya guys. Ini meskipun tampilannya sangat mewah, sangat elegan, sangat bagus, namun di sini untuk kualitasnya ini kurang bagus. Dan kemarin di sini untuk kabelnya ini, kemarin saya membeli kabel ini dengan harga Rp23.220, yang mana itu sudah harga diskon. Untuk harga aslinya adalah Rp86.000. Untuk harganya ini sebenarnya lumayan mahal, namun tidak sebanding dengan kualitasnya. Kalau tampilannya ini sangat bagus, saya acungi jempol, tampilannya sudah bagus,
namun untuk kualitasnya ini kurang bagus. Oke, jadi seperti itu ya guys untuk kesimpulan dari kabel ini. Reviewnya ini saya kira sudah lengkap, sudah komplit, sudah dilakukan untuk proses pengecekan pengukuran. Bila video ini bermanfaat, silahkan klik tombol jempol ke atas, klik like, klik suka. Untuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu channel YouTube Pikom Lodaya Blitar dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan update video terbaru dari Pikom Lodaya Blitar. Oke, sekian dan terima kasih. Thank you.